Shalom Beloved Kids. Datang di Beloved Kids Online Service 23 Agustus 2020. Kita kok pakai gini-gini ya? Kita lagi merayakan ulang tahun. Ya, ulang tahun siapa ya? Siapa yo? Ayo, Ada ada yang tahu nggak? Ada yang tahu adik-adik? Ulang tahun gereja kita tercinta, gereja Tiberias Indonesia. Tunggu deh, satu lagi. Di Apa hari tuh? yang sama, di tanggal 17 Agustus, ada satu lagi yang ulang tahun. Hah? Warnanya sih mirip-mirip baju kita nih, warna merah, putih. Siapa yo? Yaitu Yaitu bangsa Indonesia. Oh iya, ada kreativitas terbaik. Iya benar. Buat adik-adik yang kemarin udah ngerjain, kita mau kasih tahu kreativitas dan ayat hafalan terbaik. Ini dia. Shalom Beloved Kids Gereja Tiberias Indonesia. Nama saya Edward Christopher Ramli. Saya dari Sekolah Minggu Beloved Kids Puri Indah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Tawarik 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Baiklah, itu saja ayat hafalan minggu ini. Terima kasih sudah mendengarnya ya. Sampai jumpa di video ayat hafalan minggu depan. We all love you, Beloved Kids Teachers. See you next time. Bye. Selamat. Adik yang terpilih menjadi kreativitas terbaik. Buat adik-adik yang belum terpilih, coba lagi, masih ada minggu-minggu selanjutnya. Nah, sekarang kita mau kasih tahu rules saat beribadah. Ini dia. Rules saat beribadah. Pertama, ibadah akan dimulai pukul 9 pagi. Jadi, diharapkan adik-adik bersiap sebelum pukul 9. Kedua, berpakaian rapi seperti sekolah minggu di gereja. Ketiga, siapkan Alkitab, catatan, dan alat tulis. Keempat, fokus beribadah dan meninggalkan aktivitas lainnya. Kelima, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan saat beribadah. Keenam, ikut memuji dan menyembah Tuhan. Ketujuh, jangan di-skip ya. Nah, itu dia. Sekarang kita mau berdoa sebelum memulai ibadah kita hari ini. Yang akan dipimpin oleh Koko Renaldi. Taruh dulu ya. Nah, Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita satu dalam doa dulu. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini kami semua ingin beribadah. Kami doa Tuhan Yesus tutup bungkus ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan setiap kami yang beribadah juga, kami semua diurapi, diberkati, kami boleh sungguh-sungguh beribadah segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Sampai ketemu ya. Yeay. Selamat beribadah. selamat beribadah. Shalom adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus kita. Yang semangat ya, Beloved Kids. Yeay! Terpujilah Tuhan Yesus atas setiap anugerah-Mu untuk gereja Tiberias dan untuk negeriku Indonesia. Ini kami umat-Mu selalu siap
Mari adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan Yesus kita. Beloved kids, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. love it kids. Oke, tadi kita sudah berlompat, sudah memuji nama Tuhan. Betul banget. Selanjutnya apa nih? Nah, sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi aku mau pindah tempat dulu deh. Sama, aku juga ya. Oke. Oke. Dah, Kak Tasya, Dah. dah Kak Marve. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah nama Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan sikapnya, beri yang terbaik untuk Tuhan.
Yuk adik-adik, dengan sikap yang sempurna kita mau datang menghampiri hadirat tahta kudusnya Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau bernyanyi dan menyembah Tuhan lebih sungguh lagi pada pagi hari ini. Yuk sama-sama semuanya tundukkan kepala, kita tutup mata, lipat tangan. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Ya Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, biarlah kami terus meninggikan, memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Dan sungguh-sungguh kita katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu dari awal, katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan, kami rindukan curahan kuasa-Mu. Yesus, biarlah bangsa kami penuh kemuliaan-Mu. Mari adik-adik, sambil pejamkan matamu, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan, curahan kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa kami. Kami percaya mata Tuhan senantiasa tertuju bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Sejak kami kecil kami mau Tuhan belajar untuk menaruh hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Mari bangkitkan roh-Mu di dalam kami Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Mari panggil namanya. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Shalom beloved kids, apa kabar semuanya? Doa Kak Jeffrey, kita semua di dalam kasih dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Coba. Hari ini Kak Jeffrey mau tes dulu nih ya. Di hari yang bersuka cita, Kak Jeffrey mau menyapa kalian semua. Beloved kids, yeay!
Nah, hari ini kita sangat bersyukur dan bersuka cita kita boleh beribadah kembali. Nah, Kak Jeffrey hari ini penampilannya agak beda nih. Adik-adik juga pasti di rumah kan pasti bertanya-tanya ya. Wah, yang pertama pasti pertanyaannya, di mana tuh Kak Jeffrey? Yang kedua, wah, kok pakai topi ulang tahun? Emang lagi ngerayain apa? Nah, Kak Jeffrey mau ingetin lagi. Kalau kita semua ingat, kemarin tanggal 17 Agustus 2020, Gereja Tiberias Indonesia merayakan ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia yang ke-30 tahun. Puji Tuhan. Dan juga di tanggal yang sama, di hari yang bersamaan, ada perayaan hari ulang tahun negara Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia berulang tahun juga. Yang keberapa? Ayo, pada tahu nggak? 75 tahun. Puji Tuhan. Kita berdoa negara Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Negara Indonesia, kita semua, rakyat Indonesia, rakyat yang takut akan Tuhan, yang diberkati sehat sempurna, yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan juga Gereja Tiberias Indonesia, gereja yang dipakai Tuhan secara luar biasa, gereja yang diberkati Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, jadi kesempatan hari ini Kak Jeffrey mau ngajak kita semua untuk sama-sama kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, jangan lupa ambil Alkitabnya, siapin Alkitabnya dan alat tulisnya, buku catatannya ya. Kalau ada yang lihat firman Tuhan melalui handphone, boleh. Tapi ingat ya, cuma firman Tuhan, jangan lihat yang lain, oke? Kak Jeffrey lebih menyarankan untuk pegang Alkitab sama seperti Kak Jeffrey nih ya. Ambil Alkitab lebih baik, puji Tuhan. Oke, sebelum kita buka ayat firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah kembali pada hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Roh Kudus kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Berkati orang tua kami, berkati adik kakak kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pasti memberkati kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Oke, ya. Sekarang sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Seperti minggu lalu yang sudah adik-adik pastinya ikuti dan dengar, sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Agustus, kita sedang membahas firman Tuhan tentang hal berdoa, ya. Pasti masih ingat kan minggu lalu kayak gimana? Matius 6 ayatnya yang ke-9. Oke, sama-sama kita buka yuk. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita di luar nih ya. Puji Tuhan. Kita nggak perlu lampu. Lampu alami langsung dari Tuhan. Matahari. Ya lumayan. Kak Jeffrey lagi agak-agak berjemur. Oke. Ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik juga yang di rumah, ayo kita perhatikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-13. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah dibahas ya. Hari ini kita kembali fokuskan hati kita kepada firman Tuhan tentang hal berdoa. Oke? Nah, hari ini Kak Jeffrey akan membahas ya adik-adik semua, kenapa kita harus bertekun di dalam doa. Ya, sekali lagi, kenapa kita harus bertekun di dalam doa. Ya,
dalam pembahasan kita sepanjang bulan ini kita sedang membahas tentang hal berdoa. Kak Jeffrey percaya minggu-minggu yang lalu pasti pembahasan firman Tuhannya sangat memberkati kita semua. Ya, tapi hari ini kita diingatkan untuk bertekun di dalam doa. Ya, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan murid-muridnya dan kita juga semua anak-anak Tuhan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa bukan hanya pada saat kalau mau makan aja, berdoa bukan pada saat kalau mau tidur malam aja, atau misalnya mau berangkat ke sekolah, tapi setiap saat. Ya, sama-sama bilang sama Kak Jeffrey, setiap saat. Amin. Setiap saat kita harus berdoa. Nah, itu yang namanya bertekun di dalam doa. Ada dua hal penting yang hari ini kita mau sama-sama belajar, ya, yang kita renungkan supaya kita bertekun di dalam doa. Ya, yang pertama, bertekun di dalam doa itu seperti apa sih? Ya, ayo sama-sama kita lihat ya. Kak Jeffrey mau ajak kita semua untuk sama-sama kita buka Lukas 23 ayatnya yang ke-42. Lukas 23 ayatnya yang ke-42. Oke, bunyinya demikian. Ayo kita buka sama-sama ya. Lukas 23 ayatnya 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Haleluya. Adik-adik semua, ini adalah ayat ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus sedang di atas kayu salib, ya, dia dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya mahkota duri untuk kita semua, ganti kita semua. Hari ini kita harus bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena tangannya Tuhan Yesus dipaku untuk apa? Untuk kita semua, tangan kita, apapun yang kita kerjakan, tangan kita berhasil. Ya, sama-sama bilang amin. Amin. Maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya apa saja yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, pasti Tuhan buat berhasil. Kaki Tuhan yang dipaku supaya langkah kaki kita kemanapun kita melangkah, kita berhasil. Tempat yang kita injak diberkati, dimanapun kita melangkah dijaga oleh pasukan malaikat sorga. Nah, hari ini kita bersyukur, hari ini kita belajar ya. Tadi firman Tuhan sudah berkata dalam bagi setiap kita dalam Lukas 23 ayat 42 ya. Jadi waktu Yesus di atas kayu salib, ada seorang penjahat, tapi dia bertobat ya. Ada dua orang penjahat di kanan dan di kiri Yesus ya. Salah satunya bertobat, salah satunya bilang demikian tadi yang ayat tadi kita baca ya. Jadi salah seorang penjahat itu dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus atau Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nah, yang pertama ya, bagaimana kita bertekun di dalam doa. Apa yang harus kita lakukan adalah mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang dengan Kak Jeffrey, Tuhan Yesus baik. Amin ya. Berapa banyak yang percaya kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah, yang pertama, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, orang jahat ini ya, yang di sebelahnya Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, kalau nggak salah namanya Desmas deh ya. Nah, orang ini dia ingat sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus ingat dong sama saya kalau Tuhan Yesus nanti datang sebagai Raja. Artinya apa? Suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kita semua terbang ke sorga. Amin. Untuk menjemput kita pesta di sorga bersama dengan keluarga kita ya. Kita harus berdoa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Beloved Kids. Walaupun mungkin kita masih kecil, tapi kita harus punya iman. Suatu hari kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Sama seperti Opa Pariaji ya, gembala sidang gereja Tiberias Indonesia ya. Opa Pariaji berdoa dari kecil, dari semenjak SD, Opa Pariaji sudah punya iman. Untuk apa? Untuk suatu hari akan terbang ke sorga. Maksudnya apa? Tinggal di dalam kerajaan sorga ya. Mau ketemu sama yang punya sorga. Maka suatu hari ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Artinya apa? Pak Pariaji
diberikan kesempatan ya ketemu sama yang punya sorga, sama Tuhan Yesus di dalam alam roh. Puji Tuhan. Nah, yang pertama jangan sampai kita lupa bagaimana kita bisa bertekun dalam doa. Ingatlah kebaikan Tuhan, karena mengingat kebaikan Tuhan akan membuat kita semakin bertekun sama Tuhan, semakin ingat sama Tuhan, semakin mau dekat sama Tuhan. Ya, ingat-ingat aja kebaikan Tuhan. Jangan ingat hal yang lain. Jangan ingat perkataan orang yang sia-sia. Jangan ingat perkataan teman yang mungkin ngata-ngatain adik-adik. Ya, maksudnya gini ya, namanya kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang mungkin namanya teman bermain, teman di sekolah. Kadang-kadang ada yang suka bilang, kamu gini, kamu gitu. Nggak usah diinget-inget ya. Ingat aja sama Tuhan Yesus. Ingat aja sama firman Tuhan. Ingat aja sama janji Tuhan, kebaikan Tuhan. Kadang-kadang ada perkataan orang lain, mungkin di sekitar kita, mungkin keluarga kita, yang kadang-kadang mungkin menyakiti hati kita, atau mungkin mengganggu pikiran kita. Adik-adik nggak usah takut, adik-adik nggak perlu khawatir. Ingat Tuhan Yesus saja, ya. Ingat firman Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita pasti ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ya, nanti adik-adik boleh baca di rumah ya. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 26 ya. Tuhan Yesus di sana mengajar setiap kita ya. Bahkan juga Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, lakukanlah ini. Maksudnya apa Kak Jeffrey? Lakukanlah perjamuan kudus ini ya, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lakukanlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Jadi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengangkat tubuh darah Yesus. Sederhananya demikian ya. Jadi kalau kita ingat janji Tuhan, kita ingat pertolongan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, kita lakukan perjamuan kudus setiap hari di rumah ya. Artinya apa? Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita angkat tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus pasti juga akan memberkati kehidupan kita. Pasti akan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus pasti mengabulkan doa-doa kita. Kenapa? Karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Sama seperti yang tadi Kak Jeffrey sampaikan ya. Jadi ada satu penjahat yang dia bertobat. Dia bilang sama Tuhan Yesus, ingat saya dong Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Jeffrey mau bilang, kalau kita ingat sama Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan juga pasti mengasihi, menyayangi, dan memberikan mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua ya, oke, kenapa atau bagaimana kita bertekun di dalam doa sesuai dengan firman Tuhan hari ini yang kita bahas di Matius 6 ya, ayat 9 sampai 13. Doa Bapa kami. Yang pertama, ingatlah kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang hari ini kita dapat pelajari? Yang kedua, sebentar ya, Kak Jeffrey lihat dulu nih. Ya, yang kedua adalah miliki komitmen untuk berdoa. Ya, coba kita lihat sama-sama firman Tuhan 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Oke, kita baca satu ayat sama-sama ya. Ayo, kalau udah sampai di sana kita baca bareng. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Wah, ada tanda serunya tuh ya. Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bilang sama-sama Kak Jeffrey, jerih payahku tidak sia-sia. Amin. Doa-doa kita tidak sia-sia. Doa-doa kita berharga di hadapan Tuhan. Doa-doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Kalau apa? Kalau hati kita benar, kalau hati kita suci. Firman Tuhan bilang, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah kita yang suci hatinya, yang benar hatinya, yang doanya tulus, karena doamu pasti dijawab sama Tuhan Yesus. Kak Jeffrey ingat, ada satu anak kecil, ya, anak Beloved Kids, dia berdoa buat tantenya, ya. Anak Beloved Kids sekarang canggih-canggih loh. Kalau berdoa pakai minyak urapan, ya. Anak ini, anak perempuan, umurnya sekitar 6-7 tahun. Nah, dia berdoa buat tantenya, supaya tantenya punya adik bayi, ya. Supaya apa? Tantenya mengandung. Karena dia melihat tantenya kasihan, sudah hampir 12 tahun, tantenya belum punya keturunan, ya. Dan apa yang terjadi?
ketika dia berdoa setiap hari, anak Beloved Kids ini, anak kecil ini, dia berdoa setiap hari mendoakan kandungan tantenya pakai minyak urapan. Makanya tadi Kak Jeffrey bilang, canggih doanya, ya. Pakai minyak urapan, didoain setiap hari. Apa yang terjadi? Bulan depannya, pas di awal bulan, waktu tantenya cek ke dokter, tantenya kaget sama omnya juga. Karena dokter bilang bahwa kandungan tantenya positif, mengandung ada seorang bayi di dalam kandungan tantenya. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Nah, itu yang Kak Jeffrey maksudkan. Doa yang tulus, doa yang benar, datang dari hati. Tuhan Yesus pasti mengabulkan. Dan apa yang hari ini kita pelajari, adik-adik semua, doa yang berkomitmen. Ya, adik-adik harus punya komitmen, ya. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah keputusan, mengambil keputusan untuk apa? Untuk berbuat sesuatu. Ya, komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Ya, komitmen itu mengandung unsur kontinuitas. Nah, apa sih kontinuitas? Mungkin adik-adik kan mikir, Kak Jeffrey bahasanya susah banget. Nggak susah kok kalau kita belajar. Oke, kontinuitas artinya apa? Kesinambungan, terus-menerus dilakukan. Nah, itu kontinuitas, terus-menerus dilakukan. Jadi kalau kita berkomitmen untuk berdoa, kita harus berkomitmen secara terus-menerus untuk berdoa. Ya, tadi di awal Kak Jeffrey bilang, hal berdoa, kita berdoa bukan hanya pada saat mau makan saja. Hal berdoa bukan saja pada ketika kita mau tidur malam saja, tapi setiap saat. Kak Jeffrey percaya, ya, Tuhan Yesus tangannya nggak kurang panjang, matanya nggak kurang melihat, telinganya nggak kurang mendengar seruan doa setiap kita. Ya, kalau teman tadi ada contoh kesaksian, kalau teman kita aja dipakai Tuhan, ya, masih kecil, umur 6-7 tahun, tapi doanya dahsyat, imannya luar biasa. Dia bisa berdoa buat tantenya yang tadinya belum mengandung, tapi jadi mengandung dan sekarang sudah punya keturunan, punya anak. Kita semua juga pasti bisa dipakai Tuhan. Amin. Kalau apa? Kalau kita berkomitmen, kita punya keputusan untuk terus-menerus berdoa. Ya, berdoa buat siapa? Berdoa buat keluarga kita. Berdoa buat siapa? Berdoa buat gereja Tiberias. Ya kan, tadi di awal Kak Jeffrey sempat bilang, ini kan kita hari ulang tahun Tiberias, kita merayakan, makanya pakai topi ulang tahun, ya kan? Kak Jeffrey nggak tahu nih, keren apa lucu apa gimana nih topinya. Kita berdoa buat Tiberias, untuk Opa Pariaji, Oma Eti Pariaji, berdoa buat jemaat Tiberias, berdoa buat negara kita Indonesia, berdoa buat keluarga kita, dan kita doa supaya pandemi ini selesai. Ya, kita tolak virus, kuman, bakteri, ya, supaya kita semua dalam keadaan yang sempurna sehat, ditolong Tuhan. Amin. Ya, jangan lupa berdoa buat apa juga? Buat cita-citamu. Doakan buat cita-cita adik-adik. Ya, doain buat apa yang menjadi pengharapan kita. Siapa yang percaya suatu hari jadi orang berhasil? Nah, siapa yang percaya suatu hari jadi orang besar? Nah, doa minta yang besar sama Tuhan. Ya, minta yang ajaib sama Tuhan. Ya, dan hari ini kita harus percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menjawab doa kita semua. Tuhan Yesus yang sanggup, yaitu menjawab setiap cita-cita kita. Ya, kalau minta jangan tanggung-tanggung, doa sama Tuhan. Tapi Tuhan juga mau lihat, ya, komitmen kita. Tuhan Yesus juga mau lihat kita setia nggak berdoa, kita setia nggak terus-menerus datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, terus bertalu-talu. Ya, kalau adik-adik bingung bertalu-talu apa sih artinya Kak Jeffrey? Bertalu-talu tuh artinya terus minta, terus datang berdoa sama Tuhan Yesus, ya. Dan Kak Jeffrey percaya kalau kita terus bertekun berdoa, yang pertama mengingat kebaikan Tuhan Yesus, ya. Yang kedua berkomitmen dalam doa kita. Kak Jeffrey percaya, ya, bulan ini akan menjadi bulan yang sangat luar biasa, bulan jawaban doa. Amin. Bahkan tahun ini, tahun mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Ada kemurahan Tuhan, ya, ada berkat promosi bagi setiap kita, ya, ada sukacita buat keluarga kita, ya, papa mama diberkati usahanya, pekerjaannya. Dari siapa? Dari doa kita juga. Kita jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Beloved Kids, kita harus pintar berdoa, ya. Harus apa? Harus
maksud Kak Jeffrey harus jadi anak-anak yang bukan hanya pintar berdoa tapi setia berdoa, ya. Karena doa bagi Kak Jeffrey adalah curahan hati. Ya, sekali lagi doa adalah curahan hati, ya. Jadi kalau berdoa jangan lagi ada masalah aja. Kalau berdoa jangan lagi ada pengennya aja atau maunya aja. Tapi berdoa seperti kita ngobrol sama Tuhan Yesus. Ya, doa adalah curahan hati. Tuhan tahu, Tuhan pingin, Tuhan mau dekat sama kita. Makanya Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Puji Tuhan, ya. Jangan lupa berdoa, ingat kebaikan Tuhan, berkomitmenlah sama doa-doa kita, sama jam doa kita. Pagi, siang, malam, setiap saat doa kita pasti didengar Tuhan. Dan ketika kita berdoa dengan iman, dengan kuasa perjamuan kudus, minyak urapan, doa-doa kita jadi doa-doa yang canggih, doa-doa yang dahsyat. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, Kak Jeffrey doa, seperti Kak Jeffrey dapat beasiswa dari Opa Pariaji, adik-adik juga dapat beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita maju sesuai firman Tuhan, tetap naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berdoa ya. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan begitu besar bagi kami, berkat Tuhan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus jadi berkat bagi setiap kami. Semua adik-adik yang ada di Jabodetabek, adik-adik yang di seluruh Indonesia, bahkan adik-adik Beloved Kids sampai ke luar negeri. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pasti berhasil di dalam kehidupan kami. Kami jadi anak-anak Tuhan yang setia berdoa. Kami ingat kebaikan Tuhan Yesus dan kami selalu berkomitmen untuk terus setia kepada Tuhan Yesus di dalam doa kami. Kami percaya kami generasi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan sesuai dengan firman Tuhan. Wahyu 6 ayat 6. Dan kami imani sesuai firman Tuhan bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami di dalam Tuhan tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adik Beloved Kids, berkati keluarga kami, papa mama, bahkan juga kakak adik kami, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami akan melihat mujizat terjadi ketika kami berdoa. Doa kami dikabulkan Tuhan. Bulan ini bulan mujizat, bahkan sepanjang tahun ini adalah tahun mujizat Tuhan bagi kami yang sama-sama yang setia berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan orang tua kami, papa mama kami yang maju, yang berhasil, diberkati lebih daripada teman sekutu. Meskipun masa-masa tidak menentu, tapi kami percaya orang tua kami dalam nama Tuhan Yesus tetap diberkati Tuhan. Ada berkat Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak menentu. Ada mujizat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji, sudah menyembah Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa langsung transfer persembahannya ke 3 rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Dan jangan lupa dikasih notes persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selalu
pujimu, ku puji, ku sembah Engkau Allahku. Kau hal terindah di dalam hidupku. Tanda dan mujizatnya selalu nyata di hidupku, selalu baru setiap hari berkat Tuhan atasku. Aku bangga jadi anaknya, jadi biji matanya. Hanya Yesus yang selalu ada untukku. Hanya Yesus yang selalu ada untukku. Hanya Yesus yang selalu ada untukku. Saatnya kreativitas. Oke, dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara kita, negara Indonesia, sekarang kita kreativitasnya juga salah satu lomba yang biasa dimainkan pada saat hari kemerdekaan. Kalau kakak bawa pensil, bawa botol, Dan tali. gamesnya ngapain? Lompat tali, Kak. Salah. Panjat pinang? Bukan, Kak Marvel. Bukan juga. Mania, mantap. Lombanya kali ini memasukkan pensil ke dalam botol. Jadi pertama yang harus adik-adik siapkan adalah pensil atau pulpen. Lalu yang kedua benang. Benangnya ukuran berapa? Ukurannya 25 sampai 30 cm. Betul, panjangnya. Ya, panjangnya disesuaikan dengan tinggi adik-adik. Dan yang ketiga yang harus disiapkan botolnya. Jangan lupa, botolnya ukuran 250 ml ya. Iya, jangan galon ya adik-adik. Nah, kegedean, ketinggian, gampang masuknya Nah. nanti. Oke, caranya gimana Kak Marvel? Nanti Kak Marvel akan peragain ya. Jadi adik-adik harus mengikat dulu benangnya dan pensilnya ke pinggang adik-adik. Kalau adik-adik nggak bisa, diputer ke belakang. bisa minta tolong ke mamanya juga ya. Mamanya, papanya, kakaknya, atau saudaranya. Oke? Sudah Kak Marvel? Sudah? Siap. Kalau sudah, taruh Botolnya. agak jauh ya adik-adik. Di sebelah sana aja. Iya, oke. Lalu adik-adik nanti madepnya membelakangi botol tersebut. Seperti Kak Marvel. Betul. Nah, nanti ada yang standby nih di sebelah sini. Sekarang Kak Marvel akan jalan mundur. Ya. Siap? 1, 2, 3. Ayo. Mundur. Terus. Nah, yang berdiri di sebelah sini mengarahkan. Terus mundur. Awas keinjak. Mundur lagi dikit. Ya. Oke. Turun sedikit. Turun. Majuan. Maju dikit, Maju lagi. Turun. Geser ke kiri dikit. Kanan. Ya. Duduk, mundur. Ayo, Kiri dikit. Dikit lagi. Ya. Jangan goyang-goyang. Yeay. Oke, seperti itu adik-adik cara bermainnya. Jadi nanti setelah pensilnya dan benangnya diikat di pinggang, adik-adik berdiri membelakangi botol yang sudah ditaruh di lantai. Nah setelah itu adik-adik boleh minta tolong mama, papa, kakak atau adik untuk kasih instruksi. Ya, dan dan adik-adik gak boleh lihat ke bawah. gak boleh curang ya. Waktunya berapa kata Tasya? 1 menit. Nanti adik-adik jangan lupa di videoin, lalu upload di Instagram feed dan tag ke @beloved.kids.
Selamat mengerjakan adik-adik. Waktunya ayat hafalan adik-adik. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video dan upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11. Bunyinya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Selamat menghafal adik-adik. Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita mau akhiri ibadah kita di hari Minggu yang bersukacita ini. Bersama-sama kita bersatu dalam doa yuk, sebelum kita terima berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga untuk setiap perlindungan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk sekolah, kami bersyukur untuk gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih untuk negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk sarana perjamuan kudus minyak urapan di akhir zaman. Kami dijaga malaikat sorga. Apa saja yang kami doakan, Tuhan janji dalam nama Yesus Tuhan kabulkan, Tuhan genapi, ada mujizat terjadi bagi kami bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati negara Indonesia Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beri roh takut akan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia maju, Indonesia bangkit, Indonesia bebas dari resesi. Dalam nama Yesus kami tolak segala yang jahat. Indonesia kesayangan Tuhan Yesus, kami mengucapkan berkat bagi Indonesia, diberkati, disayangi Tuhan Yesus, bebas dari virus, bebas dari penyakit, negaranya akan maju. Berkati gereja Tiberias Indonesia Tuhan, kami doa, kami sangat mengasihi, menyayangi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati Oma dan Opa Pariaji, sempurna sehat, tegap sentosa, panjang umur, Tuhan sayangi, bersama dengan keluarga besar, dipelihara Tuhan, double berkat, double kuasa, double mujizat Tuhan. Akan banyak kesaksian-kesaksian mujizat di gereja Tiberias yang lebih luar biasa lagi. Kami bersyukur untuk minyak dan anggur. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama orang tua kami, sempurna sehat, panjang umur, pekerjaan mereka berhasil, adik kakak kami diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati Beloved Kids, diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, berkati sekolah kami semua naik kelas, kami semua lulus ujian. Dalam nama Yesus, setiap hari kami belajar, meskipun di rumah, kami percaya ada berkat Tuhan, ada kepandaian, kecerdasan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam studi, pelayanan, dan pekerjaanmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan Yesus buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang, jemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, menjadi mempelai Kristus, keluargamu dan keluargaku akan menjadi tetangga di sorga. Haleluya, yang diberkati dengan iman. Sama-sama kita katakan, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Tiberias Indonesia. Selamat ulang tahun Negara Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Beloved kids, yeay! Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita ibadah online lagi ya. Dan jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe, juga nyalain loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video-video baru dari Beloved Kids. Oh iya, juga jangan lupa untuk follow Instagram di @beloved.kids. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids. Yeay!